Pagi-pagi kita sudah bertengger di Airport Paris. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Portugal. Sebelum berangkat, kita akan titip koper gede dulu di sini, karena nanti akan kembali lagi ke Paris pulang dari Portugal. Di Airport Paris ini ada tempat penitipan koper. Untuk koper gede biasa itu seharinya 20 euro. Sengaja emang kita tinggal di sini karena kalau ke Portugal nggak rekomen banget untuk bawa-bawa koper, apalagi koper gede. Karena jalanannya itu nanjak dan banyak tangga. Penitipan koper ini namanya Bagat Jumong. Adanya di Terminal 2 dan bukanya setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya mau nitip, jangan lupa ya, beli tiketnya itu disesuaikan dengan jam buka dan jam tutupnya tempat penitipan koper itu. Setelah beres nitip koper, kita check-in, kita pun menunggu waktu boarding sambil lihat-lihat toko yang ada di sana dan sekalian sarapan juga. Flight kita berangkat dari Paris jam 1 siang waktu Paris dan akan sampai jam 3 waktu Lisbon. Paris itu 1 jam lebih awal dari Lisbon, jadi in total sekitar 3 jam flightnya. Kita naik low cost carrier, jadinya nggak ada entertainment in flight. Kursinya juga terlihat udah outdated ya, tapi legroomnya sih lumayan ada space kalau untuk tinggi badan saya. Pas berangkat itu, hujannya rintik-rintik. Tapi pas sampai atas tuh cerah dan langitnya biru. Kita pun dapat 1 kali snack berupa roti-rotian. Karena ada waktu sedikit, kita ngomongin kesan-kesan tentang Paris ya. Jadi, Paris tuh kotanya charming, unik, bangunannya cakep-cakep. Tapi ya emang kotanya kan udah tua dan gak bersih. Dan yang paling banget gak bikin nyaman adalah tidak aman. Harus banget hati-hati kalau misalnya main ke Paris. Di sana tuh banyak scammer, copet, dan copetnya tuh udah yang terorganisir, jadi tuh mereka canggih-canggih banget. Makanya kalau misalnya kesini harus ekstra hati-hatinya tuh beribu-ribu kali, gak boleh lengah sedetik pun. Lalu kalau misalnya tentang transport di Paris tuh lumayan membingungkan, karena dia ada banyak jenis dan rutenya juga dibagi per lingkar-lingkar gitu. Kalau bingung, mending beli tiketnya langsung ke counter yang ada orang yang jaga, atau kalau emang beberapa hari dan lumayan mobile bisa beli tourist pass. Banyak banget di sini tuh lihat orang naik transportnya tuh nggak bayar, karena memang dia kan pakai autogate. Jadi orangnya itu tinggal nempel-nempel aja sama orang yang paling depan, jadi dia bisa masuk tanpa bayar. Tapi saran saya sih kalau misalnya turis jangan coba-coba kayak gitu, karena kadang-kadang suka ada pemeriksaan random dan kalau ketahuan bakal kena denda yang lumayan menyakitkan hati jumlahnya. Nah, kalau naik subway itu harus banget hati-hati ya, apalagi proses keluar masuk keretanya. Itu biasanya momen-momen copet beraksi. Kalau terus juga nggak usah keluarin HP atau barang-barang berharga lainnya, apalagi kalau keretanya penuh. Jangan lupa tas itu selalu taruh di depan. Kalau busnya sih menurut saya lebih bagus dan lebih baru juga. Terus ada colokan USB gitu. Dan di mana-mana di kota Paris tuh apalagi di bagian transportasi umumnya itu sign untuk kemana-kemananya itu jelas dan lengkap. Jadi untuk navigasi nggak terlalu susah. Nah kalau untuk makanan,
kita nggak terlalu adventurous ya kemarin. Kita carinya mostly makanan Asia aja. Karena paling sedih tuh kalau makanan zonk apalagi udah bayar mahal-mahal. Jadi kali ini kita main safe aja. Palingan coba yang manis-manis karena kalau manis mah se-fail-failnya ya masih bisa kemakan lah. Walaupun kita sempet juga kena crepes failed di Menara Eiffel. Kalau croissant itu enak, cobain di bakery biasa mana aja. Kalau makarun itu menurut saya ya itu biasa aja manis doang. Mungkin karena karena dia macaron tuh ada di mana-mana bahkan di grocery store juga ada. Jadi mungkin nggak tahu deh kalau misalnya makan di tempat yang enak mungkin ya enak kali ya. Terus karena kita tinggal di apartemen, kita sempat masak juga karena kangen makanan sendiri. Dan beberapa kali emang makan ke resto Indo karena nanti pulang dari sini tuh kan kita nggak pulang ke Indo. Jadi sekalian mengobati rasa kangen deh. Soal harga gimana? Ya pakai euro. Jadi berasa banget lah harganya apalagi kalau misalnya dikonversiin ke rupiah. Budgetin minimal 12 euro per porsi per orang per sekali makan. Itu juga yang kalau misalnya beli di grocery store atau di toko biasa. Kalau misalnya makan di restoran yang proper, itu bisa habis 35 sampai 50 euro minimal per orang per sekali makan. Lumayan kan? So far gimana tentang Paris? Kotanya sih cakep ya, seru, banyak spot foto-foto bagus banget. Dan Menara Eiffel memang seatraktif itu. Cuma nih, capek aja harus aware, hati-hati kalau lagi jalan. Ngelihat orang atau kerumunan tuh bawaannya langsung curiga. Tiap berapa menit pegang tas, cek HP, cek kamera, dan lain-lain. Capek banget deh, berasa nggak aman tuh. Tapi aside from that, Paris itu seru kok. Nah, selesai tentang Paris, kita sekarang mau ke Portugal. Kota pertama yang kita kunjungi di Portugal adalah Lisbon. Lisbon ini adalah ibu kota negara dan kota terbesar juga. Lisbon merupakan salah satu dari kota tertua di dunia dan sejarahnya bisa ditelusuri sampai 1200 sebelum Masehi. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Portugis dan mata uang yang digunakan adalah euro. Dan kalau mau ke sini pakai visa Schengen. Makanya kita sekalian banget ke sini biar memaksimalkan masa waktu tinggal dari visa Schengen kita. Dari airport ke city-nya kita pakai bus. Beli tiketnya langsung di mesin dan gak susah. Di sini rame banget ya, banyak banget turisnya. Karena memang kota gede sih. Tapi walaupun rame, hawa-hawanya tuh beda banget sama Paris. Di Lisbon ini aman, termasuk salah satu kota teraman di Europe. Setelah dari Paris sampai ke Lisbon, akhirnya bisa bernafas lega. Tapi walaupun aman, ya bukan berarti nggak ada kejahatan sama sekali ya. Kita pakai common sense kita aja lah. Di sini unofficial second language-nya itu pakai bahasa Inggris, jadi lumayan gampang buat getting around-nya. Dan Lisbon juga termasuk affordable kalau dibanding kota besar lain di Europe. Excited banget deh untuk menjelajah kota ini. Untuk sampai ke apartemen yang kita udah booking, kita harus ganti bus. Tadi bus yang dari airport itu rame banget, pack. Dan di bus berikutnya juga sama ramainya. Kita nggak ada dapat tempat duduk. Dan jalanannya itu rame. Dan macet. Walaupun bukan yang macet total, tapi nggak yang kosong-kosong banget juga lah. Tapi di sepanjang jalan tuh kita banyak lihat kayak monumen atau tugu kayak gini.
Setelah beberapa lama, kita sampai juga. Lucu check-in-nya pakai mesin gitu. Setelah check-in, kita istirahat sebentar, lalu keluar cari makan malam. Dan we call it a night, karena besok kita akan menjelajah kota Lisbon seharian. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.